Haleluya. Salam sejahtera kasih Tuhan. Yang haleluya berkata. Haleluya. Saya tidak tahu saya bisa buka apa enggak materinya saudara, karena saya tidak di sini khusus sampai kemarin sudah 3 hari. Kalau tidak bisa saya buka berarti kita langsung penutup saja saudara. Iya saudara, karena kalau kita minta proposal sama bendahara nggak langsung dilaksanakan saudara ya, tarsok dulu gitu saudara. Dan puji Tuhan, tadi lagunya luar biasa saudara. Bagi yang mengerti pasti mengerti baru ujung awal Tuhan. Amin saudara. Kalau tidak mengerti ya khususlah saudara. Artinya bagaimana kita berlari kepada kebenaran, kepada salib Kristus. Amin. Karena hati gundah gulana di saat ada dosa, sehingga dikatakan berlari kepada salib Kristus, minta pengampunan sampai kita bertemu pada kekekalan. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan, tadi malam kita nobar saudara, muda remaja nonton bareng This is Revolution, sebuah film yang ditayangkan hanya sebentar di Indonesia. Itu pun hanya bioskop tertentu, ya, bioskop yang sangat tertentu. Cuman berapa hari habis itu hilang, ya. Tapi kita sempat mendapatkannya, bisa sempat nonton saudara tadi malam. Banyak pesan yang kita terima kemarin. Saudara, kalau event seperti itu mari kita hadir saudara ya, karena bukan hanya untuk anak muda, untuk kita semua. Amin saudara. Terbukti ada Ibu Zubaida datang kemarin, ada Tante Linda datang kemarin. Luar biasa saudara, bagaimana api itu menyala dari kelompok kecil sampai kelompok besar, bahkan sampai seluruh Amerika dilawat oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau yang pengen tahu, tanya mereka yang nonton supaya diceritain saudara gitu. Haleluya. Puji Tuhan saudara, mari kita memperhatikan dalam satu bagian dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 20 saudara. Kita perhatikan satu bagian, juga saya perhatikan paralel dengan pembacaan yang sudah kita tadi ikuti saudara. Paralel sekali 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 20 saudara. Ayo, masih kuat gak berdiri saudara ya? Berdiri ayat ya. Tadi puji-pujian katakan mari kita berdiri karena saya berdiri di sini saudara. Ya, kita baca sama-sama ya. Cuma 3 ayat. Sudah? Amin. 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya. Tadi kita sudah membaca pembacaan ayat firman Tuhan juga yang luar biasa, bagaimana Saulus menginjil di Siprus, Pafosa, seorang gubernur diselamatkan saudara. Mari kita perhatikan di bagian ini dikatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin saudara. Saudara, kita tahu apa itu salib. Sejarahnya salib itu merupakan hukuman terberat bagi orang-orang yang jahat, pemberontak-pemberontak. Tingkat hukuman tertinggi di zaman itu adalah disalib saudara. Ya,
Sehingga sekarang kita punya salib di belakang menjadi tanda bahwa juru selamat kita pernah disalib. Salib kita nggak ada Yesusnya lagi, saudara, karena kita sangat percaya Yesus sudah mati, disalib, sudah dikubur, dan sudah bangkit. Amin. Jadi sudah tidak ada Yesusnya lagi di sana. Salib pun mungkin ada di kalung kita, saudara, yang punya salib ya pasti ya. Ada di rumah mungkin sudah, tapi salib bukan untuk mengusir setan, saudara. Ya ada orang, wah ada setan di rumah itu dikasih salib juga, saudara. Itu di film, saudara. Tetapi saudara, itu bukan esensinya, bukan di sana. Yang dimaksud di sini, saudara, adalah bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara, kok orang tidak bisa menerima apa itu salib? Orang tidak bisa menerima apa itu pengorbanan Yesus. Orang menolak apa itu kabar baik, saudara. Saudara, firman Tuhan adalah kabar baik bahwa seorang juru selamat telah mati bagi engkau dan saya. Tetapi kalau orang menolak itu, kalau orang berkata itu sesuatu yang bodoh, itu tandanya dia binasa. Karena pemberitaan salib memang kebodohan bagi dunia, saudara. Kita coba ke atas sedikit. Dalam 1 Korintus 1 ayat 17, saudara, satu ayat di atasnya yang yang melatar belakangi pemberitaan ini, yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, bahwa sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudaraku, di sana bicara tentang baptisan. Memang Rasul Paulus tidak banyak konsentrasi tentang baptisan, saudara, karena baptisan merupakan bukti ketaatan kita ikut firman Tuhan. Kita dibaptis, saudara, karena kita mengerti kebenaran. Kita buktikan dengan kita taat. Kita dicelupkan ke dalam air sebagai bukti dosa dikuburkan, dan kita bangkit, saudara, dalam bentuk hati dan jiwa yang baru. Ya, kalau ada sekali lagi kita Agustus September kita ada baptisan air, saudara. Mari, baptisan air merupakan beri dirimu diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kita diperdamaikan dulu dengan Tuhan, baru kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Ada nggak orang belum berdamai langsung jalan? Orang masih ribut sama tetangga, masih jalan bareng. Lihat-lihatan nggak? Nggak mungkin. Beri dirimu diperdamaikan, baru berjalan bersama. Sekalipun mungkin suami istri di rumah cekcok belum berdamai, sudah ke gereja, saudara ya. Senyum di gereja, puji Tuhan. Pulang masuk pada apa, saudara, episode kedua, masih belum berdamai, saudara ya. Nah, itu yang bahaya. Tadi ibu sudah 36 tahun, kata saudara, dalam perjalanan pernikahan. Luar biasa, saudara. Setianya luar biasa. Amin. Apapun bentuknya, suka dan duka, apapun itu menjadi bukti Allah hadir memproses kita. Amin, saudara. Bebas kita berapa tahun? Ya, puji Tuhan. Kemarin siapa minggu lalu, Bung Andi berapa tahun perjalanan? Ingat nggak Bung Andi berapa tahun menikah? Enggak, catatan dulu ya. Lagi cari-cari surat nikah nih, ada masa berlakunya nggak ini gitu? Ya, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudaraku, pemberitaan tentang salib Kristus adalah pemberitaan tentang Yesus. Pemberitaan tentang salib Kristus adalah merupakan pemberitaan tentang keselamatan yang sesungguhnya yang Allah sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, oh bosan dengerin salib, dengerin tentang pengorbanan Yesus, perjamuan kudus lah, apa, aduh, ada yang lain gak materinya. Saudaraku, saya mau katakan, justru pemberitaan salib, pemberitaan tentang Yesus, itu merupakan bukti pemberitaan bahwa keselamatan sudah terjadi semenjak puluhan ribu atau ribuan tahun, saudara. Orang mencari keselamatan, dunia manusia mencari Allah mereka.
Saudara, iman kita bukannya kita yang mencari Allah. Orang mencari Allah dengan cara mereka. Mereka mencari Allah di pohon, mereka mencari Allah di sungai, mereka mencari Allah di batu, saudara. Sampai sekarang mereka pergi jauh-jauh cium batu. Mereka mencari di mana Tuhan. Tetapi iman kita bahwa Allah yang sudah menyelamatkan engkau dan saya. Amin. Sehingga pemberitaan salib itu kebodohan bagi orang. Tetapi pemberitaan salib itu adalah bukti keselamatan yang kita raih. Jadi kalau ada orang saudara di rumah kita, di lingkungan kita, mungkin keluarga kita, saat kita bicara, mari dengar firman Tuhan, mari dengar tentang keselamatan, mari dengar tentang kasih Yesus, mari dengar tentang program pengorbanan Yesus. Kalau itu orang tidak tertarik, berarti itu buktinya dia akan binasa. Saya harus sampaikan ini, saudara. Karena zaman sekarang orang sudah bosan. Aduh, ngapain lagi pergi gereja? Saudara, mari kita perhatikan terus Ibrani 10 ayat 1. Kita akan semakin masuk ke dalam, saudara. Karena inti dari firman Allah adalah Yesus. Amin. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini ribuan tahun, saudara. Hukum Taurat hanya bayangan, tidak nyata. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi semua itu pengorbanan, korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapus dosa, korban apapun itu namanya, itu hanya bayangan dari keselamatan. Belum tentu, belum jelas, belum pasti. Mungkin, insya Allah, gitu saudara kata orang. Nggak lama lagi saudara kita akan itu tetangga, ini daging saudara. Saudara yang makan dulu saudara ya, dimasak dulu maksudnya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan, ingat, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi keselamatan di mana? Kalau orang ribuan tahun menyembahkan korban bakaran mereka, onta mereka, sapi mereka, lembu kambing mereka, saudara. Saya rasa imam zaman dulu besar-besar, saudara, seperti Om Nathan. Karena makan daging terus, bersembah, lemak-lemak. Tetapi itu bukan keselamatan itu sendiri, saudara. Sehingga Rasul Paulus katakan hakikat keselamatan itu adalah pemberitaan akan salib Kristus. Amin. Itu bukti bahwa keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Sehingga berita terbesar dalam Alkitab, saudara, bukan berita perjalanan para nabi, bukan berita bagaimana Musa membelah laut Teberau, bukan berita tentang Ayub, bukan berita tentang para nabi itu sendiri. Hakikat dari pemberitaan firman itu adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus bagi engkau dan saya. Amin, saudara. Jadi seberapa tertarik kita mendengar tentang Yesus, seberapa tertarik kita datang ke rumah Tuhan mau dengar firman, saudara. Sekalipun mungkin pemuda di luar sana datang ke gereja, oh saya mau cari Yesus. Iya, banyak juga yang cari ses, saudara ya, ses A dan ses B. Ada mungkin orang dengan tujuan lain. Ya, saya nggak mau katakan, saudara, saya takut dikirain aneh. Tetapi saudara, kita datang ke gereja untuk menerima kabar itu lagi, mengingatkan lagi bahwa kita sudah diselamatkan oleh pemberitaan salib Kristus. Amin. Dan itu inti dari segala sesuatunya. Bertanya seberapa besar kita ingin. Ya, Daud katakan, aku akan bersuka cita kalau ada orang membawa aku ke rumah Tuhan. Hanya kadang kalau kita ajak orang di sekitar kita mau ke rumah Tuhan dengan pemberitaan Alkitab, pemberitaan keselamatan, buat mereka itu nggak tertarik. Tapi hati-hati, saudara. Hati-hati. Saya katakan ciri-ciri orang yang tidak menganggap pemberitaan salib itu. Kalau kita masuk ke atas lagi, saudara, sebab pemberitaan salib tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya takut
mereka yang tidak suka dengar tentang firman, tentang kebenaran, ujungnya adalah dibinasakan. Ciri-ciri memang mereka sudah didesain untuk binasa. Kita harus jelaskan ini. Jadi tidak ada talent aling-aling di sana, saudara. Kalau orang yang gak suka dengar firman, saudara, kalau orang yang gak suka dengar berita tentang Yesus, saudara, kalau orang gak suka datang beribadah untuk duduk mendengarkan kebenaran, takutnya itu memang mereka adalah orang-orang yang didesain mungkin karena waktunya sudah tidak lama, saudara. Amin. Tapi coba kita dengar untuk menjadi makanan roh, jiwa, dan tubuh kita. Apa yang kita makan secara jasmani membuat kita hidup. Tetapi seorang peneliti katakan makanan kita itu sebenarnya kita bukan makan. Jadi kita makan makanan, kita bukan makan. Yang ada dia yang makan kita sebenarnya. Karena makanan kita bisa makan kita juga, ujungnya kita koin. Kemarin kami menghadiri sebuah pernikahan, saudara, di tidak jauh dari sini. Saya lihat hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan sudah senior, belum terlalu tua. Tetapi jalannya sudah mati setengah badan, sudah. Itu membuktikan bahwa apa yang dia makan dia juga, kan gitu, saudara. Jadi sebenarnya kebutuhan kita itu bukan makanan, saudara. Kebutuhan kita itu adalah kebenaran firman, amin. Kebutuhan kita adalah bagaimana kita mendengar lagi pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Lanjut, saudara. Roma 1 ayat 16, kita loncat saja. Roma 1 ayat 16 dan sampai 17. Oke. Sebab, yang sudah dapat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pemberitaan firman adalah pemberitaan tentang Yesus. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, persekutuan kita, dikala kita mendengar firman, terlebih dikala kita bersekutuan memecah-pecahkan roti, bukan bicara tentang persekutuan umat antar satu dengan yang lain, tapi persekutuan dengan firman adalah persekutuan dengan Allah sendiri. Di mana saudara ada? Mereka yakin 100% sesembahan mereka, apapun bentuknya, hadir di tengah-tengah mereka. Ada yang bisa sampaikan? Tidak ada satu keyakinan, kepastian bahwa yang dia sembah itu akan hadir, saudara. Tetapi engkau dan saya benar-benar Tuhan hadir dalam pujian, bahkan terakhir dalam pemberitaan firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin, saudara. Jadi kalau kita sudah mulai capek, sudah mulai malas, aduh dengar firman lagi, aduh 1 jam lagi, perut keroncongan dan sebagainya, saudara. Jangan sampai kita masuk pada kategori orang-orang yang sudah tidak tertarik lagi mendengarkan tentang keselamatan. Karena konsentrasi kita sudah berubah. Konsentrasi kita bukan lagi tentang keselamatan, bukan lagi tentang kasih Yesus, bukan lagi bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Dan tidak sedikit orang karena sudah malas, ya sudahlah, di gereja dia hai, saudara, di luar sana dia kompromi dengan iman orang lain. Sekalipun saudara, banyak orang butuh pembuktian. Banyak orang berargumentasi bagaimana tentang apa yang harus mereka kerjakan. Sudah perhatikan dalam 1 Korintus 1 ayat 22, saudara. Ini sambungan yang tadi 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Kita lanjut ke bawah. Orang-orang Yahudi
menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil bagi Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin, saudara. Saya mau katakan begini. Kita berpikir, banyak orang berpikir bahwa Yesus itu pengemis keselamatan. Ya, ayolah, aku bikin surga besar, kamu orang ikutlah, gitu saudara. Kayaknya mengemis, saudara ya. Gak mau, malas ke gereja, ayolah ke gereja lah. Terus kita, aduh malas ke gereja kan lagi kerja, lagi kejar setoran, aduh cucian masih banyak, saudara. Tuhan Yesus katakan, ayolah, datanglah. Kayaknya lebih ramah dari satpam BCA, saudara Yesus itu. Ya. Kita menganggap Yesus itu apa sih? Orang anggap Yesus itu apa sih? Mari beribadah, mari ke gereja, mari dengar firman. Entarlah, ngapain sih? Males banget 2 jam duduk duduk dengar doa. Sehingga kita berpikir, kan Tuhan Yesus kasih, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus seperti pengemis keselamatan. Ayolah, marilah kamu bro ke gereja lah, dengar firman. Tidak, saudara. Orang yang tidak suka dengar kebenaran, firman Tuhan katakan mereka ada dalam kebinasaan. Karena pemberitaan salib, pemberitaan tentang Yesus, pemberitaan tentang keselamatan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi Yesus bukan pengemis keselamatan, saudara. Keselamatan itu mahal, sekalipun gratis, tapi itu sesuatu yang sangat berharga. Dan orang Yunani, kata orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi katakan, mana tandanya kalau kalian itu betul-betul benar gitu? Mana tandanya kalau gereja kalian itu betul? Mana tandanya kalau Yesus itu adalah juru selamat? Orang mulai menghendaki tanda. Orang Yunani menghendaki hikmat. Orang Yunani katakan, orang lain katakan, sekarang coba paparkan kepada saya buktinya. Kalau kalian ke gereja, kalau kalian rajin beribadah, langsung dapat proyek. Coba tunjukkan sama saya. Kan gitu, orang banyak ngomong gitu, saudara ya. Coba tunjukkan sama saya kalau kalian rajin ke gereja, anakmu ini naik kelas. Coba tunjukkan sama saya. Mana buktinya? Buktikan. Tetapi tidakkah kita menyadari, saudara, dikala kita datang beribadah, dikala kita datang melayani, firman Tuhan katakan beribadahlah kepadaku, maka aku berkati roti makananmu, air minumanmu, dan menghalau segala penyakit daripadamu. Tidakkah kita menyadari kalau kita ada di tempat ini itu karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, amin. Banyak orang hari ini ada di rumah sakit, dan banyak orang hari ini ada di rumah sakit jiwa, saudara. Tetapi kita tidak menyadari itu. Orang banyak berkata, mana buktinya? Coba buktikan. Tidak kita menyadari Allah memelihara kita dengan luar biasa. Coba hitung slip gaji saudara. Coba hitung penghasilan saudara. Balance gak dengan kehidupan kita saat ini? Kalau itu tidak balance, saudara, mungkin kita kurang berhikmat. Tetapi kalau itu balance, Allah memelihara kita dengan luar biasa. Sadar atau tidak sadar, kita sudah tidak pernah ke rumah sakit. Sadar atau tidak sadar, kita tidak pernah menghabiskan untuk hal yang sia-sia. Sadar atau tidak sadar, sungguh karena Allah yang memelihara kita. Amin. Orang lain cari bukti, saudara. Dan saya takut orang itu memang didesain untuk binasa. Orang mencari tanda. Apa tandanya? Kalau ibadah itu mengandung janji, orang mulai berpikir, saudara. Tapi saudaraku, kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, setelah dibaptis, diperdamaikan dengan Allah, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Tidak bisa kita sadari ternyata begitu indah pemeliharaan Allah, begitu indah kasih Tuhan bagi kita. Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang selalu memelihara kita siang dan malam, saudara.
Allah yang menghalau penyakit daripada kita, Allah yang memagari kita dengan kebaikan Tuhan. Saudara, kita berjalan, saudara, dalam kegelapan sekalipun, firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, ada Allah menyertai kita, saudara. Hanya memang mata kita tidak melihat. Itulah iman, saudara. Kita tidak diperlihatkan dengan segala sesuatu. Kita tidak perlihatkan bagaimana ada Yesus. Benar gak Yesus ada di samping saya? Mana? Gak ada, gak kelihatan. Tetapi tidakkah kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata yang terpanggil itu, saudara, sebagai bentuk adalah kita orang yang mencintai pemberitaan salib itu. Amin. Jadi ini bukan masalah main-main, saudara. Kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 17. Tadi kita lihat bagaimana Saulus dalam mereka memberitakan Injil kepada gubernur di Pafos itu, saudara, di Siprus. Ini bagaimana Kisah Rasul 17 ayat 19 dikatakan, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Memang banyak orang berpikir iman kita aneh, saudara. Cara ibadah kita aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di sini tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi pada zaman itu, saudara, orang nggak punya kerjaan, orang nggak punya kesibukan pada waktu itu. Mereka cuma ingin kepo akan sebuah ajaran. Mereka ingin menguji sebuah ajaran, saudara. Mereka ingin menguji apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari di sekitar mereka. Mereka mendengar tentang sebuah pengajaran, ada Yesus, juru selamat yang menyelamatkan manusia. Tetapi mereka bertanya, ini aneh. Iman kalian itu aneh. Lucu kali cara kalian itu ke gereja. Saya katakan berapa waktu lalu saya diminta khotbah di kantor wali kota, saudara. Saya kata, mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri, dan berdiri, saudara. Gimana caranya saya suruh mereka berdiri, saudara? Jadi yang suruh berdiri itu bukan pendeta, hanya harus protokol, saudara. Saya bilang, kenapa mereka berdiri? Oh iya, saudara. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri. Berdiri, saudara. Saya minta mereka berdiri, gak mau, saudara. Saya bilang, dia yang aneh apa saya yang aneh? Saya kedua-dua paham ini gimana caranya. Nggak mau, saudara. Mereka cuma duduk dengar. Karena buat mereka pada itu cuma untuk sampaikan firman, selesai. Untuk protokol itu ada lagi. Ya sudah. Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Saudara, orang beribadah, orang ke gereja, orang mulai berbicara logika, saudara. Buat mereka itu wasting time, buang-buang waktu untuk kita ke gereja dengan firman. Buat mereka itu minggu itu adalah sesuatu yang harus mereka relax time. This is me time, gitu, saudara. Ya, sekalipun di antara kita banyak this is Indomie time, waktu beda lagi, saudara. Minggu itu me time buat mereka, saudara. Mereka nggak tertarik, saudara. Saya tidak bicara tentang orang lain di luar sana yang belum kenal Yesus. Saya bicara tentang banyak orang Kristen juga, saudara. Orang di sekitar kita, saudara, yang seumur hidupnya tidak mau menginjakkan kaki di rumah Tuhan, tidak mau dengar firman, saudara. Malah di Medan ada istilah berhudegi, katanya. Kalau saya masuk gereja, itu bel gereja itu bisa jatuh tuh lonceng gereja, katanya. Kok bisa orang begitu? Kalau sudah stroke, saudara, sudah mulai. Doakan kalian aku, kali gitu, saudara. Sudah mulai, saudara.
didoakan, ya tulang, kami berdua supaya tulang sehat. Ya. Tapi ke gereja lah tulang, nanti aja lah itu, saudara. Tapi pada saat sudah mau di ujung nabat, panggil kalian pendeta, katanya. Privat, saudara, pendeta dan panggil. Seumur hidupnya nggak mau ke gereja ketemu pendeta, sudah nafas di sini, saudara, pendeta yang datang ke dia, saudara. Saya juga aneh, saudara. Bukankah hidup kita ini karena anugerah Tuhan, saudara? Amin. Terlalu mudah bagi Allah untuk mungkin kita bisa binasa dalam waktu seketika. Kesaksian berubah waktu saya jatuh di kamar mandi, saudara. Itu buru-buru sekali. Pulang dari kantor, saya pikir kalau saya nggak mandi, saya bawa ketek gitu, saudara. Saya angkat tangan begini sebelah pingsan, saya pikir urapan, ternyata bau, saya nggak tahu, saudara. Ibu kemarin sudah di mobil, saudara. Saya mandi sebentar, saya mandi. Saya buru-buru dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Maaf kata, telanjang bulat, saudara, mandi. Pada saya jatuh terbentur, saudara. Pada saya jatuh terbentur, gitu, saudara, kencang sekali. Ya, seperti nangka jatuh, gitu. Saya cuma berpikir, Tuhan jangan genap firman-Mu deh. Karena kalau Ayub katakan dengan telanjang aku dunia, dengan membanggakan kuat angkat saya, saudara. Telanjang kembali kepada Bapa, saudara. Tetapi itu semua anugerah Tuhan, amin. Sampai hari ini kita pun menyadari itu semua karena cinta Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi sungguh karena pemberitaan salib itu yang sudah kita dengar dan kita terus dengar, saudara. Seberapa banyak, seberapa cinta kita tentang Tuhan, seberapa cinta kita mendengarkan keselamatan itu, saudara. Seberapa cinta kita mendengarkan bagaimana Yesus yang sudah berkorban bagi engkau dan saya. Maka dikatakan tadi, saudara, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Ujungnya orang yang argumentasi, orang yang nanya tanda, orang yang nanya apalagi saudara pembuktian. Aku akan membinasakan hikmat mereka, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan, saudara. Teori mereka, penelitian mereka itu akan dilenyapkan. Ujungnya mereka akan melihat seperti firman kepada Daniel, tutup itu gulungan itu, sebab orang akan mencari dan mencari, tetapi sesungguhnya ada dalam pemberitaan salib Kristus. Amin. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Ternyata ada pembantah, saudara. Kadang bukan hanya kita, kadang suami istri pun dalam keluarga bisa menjadi berbantah-bantah, saudara. Untuk melayani, kadang untuk mengerjakan ini, saudara. Di manakah pembantah, saudara, dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Otak kita yang kecil ini kita mau nanya ke Tuhan, kita mau berbantah dengan Tuhan. Nah ini loh, mana? Kayak mana ya kan gitu? Kalau otak kita secul nanya tentang yang Maha Kuasa, mulai berbantah. Hawa aja kalah argumentasi sama ular, saudara. Manusia Hawa itu berargumentasi dengan ular di Taman Eden, dia kalah sehingga dia makan itu buah. Tetapi kita, saudara, di zaman sekarang banyak orang otaknya secuil, saudara. Dia berbantah dengan Tuhan, dia mulai tanya keagungan Tuhan, dia mulai tanya, saudara, kemahakuasaan Allah, dia mulai tanya teorinya. Kalau gue ke gereja, terus apa? Gue jadi apa? Gitu. Kalau gue dengar firman terus gimana? Atau kayak mana? Dan Tuhan katakan, bukankah Allah membuat hikmat dunia
Di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah itu? Allah membuat mereka menjadi orang bodoh. Di mana posisi kita, saudara? Bagaimana kita menerima kebenaran itu? Bagaimana hati kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana sejauh mana kita cinta akan mendengarkan firman Tuhan? Sejauh mana kita cinta akan berumah Tuhan? Sejauh mana kita cinta akan bersekutu, saudara? Bukankah Yesus sudah berjalan, saudara, memikul salib itu yang adalah dosa engkau dan saya sampai tuntas di Golgota? Karena kita dalam keadaan hati kita, aduh gak enak kali hari ini, malas sekali lalu gereja. Aduh, gimana ya? Sementara Yesus sudah lakukan itu di kayu salib. Amin, saudara. Tuntas selesai. Ayat terakhir Ibrani 9:27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi pembantah-pembantah itu berhadapan, saudara. Ya, orang berargumentasi itu kan akan berhadapan. Dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin, saudara. Posisinya ada dua orang, yang membantah, yang nanya mana tandanya, mana buktinya, sama satu orang lagi yang menantikan Tuhan. Amin. Yang membantah itu akan dihakimi. Mari kita berdebat, tapi bukan dengan kita, saudara, karena kita tidak diminta memenangkan perdebatan. Kita diminta untuk menangkan jiwa. Amin. Ujungnya mereka berdebat dengan Tuhan sendiri dalam sebuah penghakiman. Dan mereka tidak akan pernah menang. Mereka tidak akan pernah menang. Ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi bagi engkau dan saya menantikan Tuhan di rumah Tuhan, di bawah kaki Tuhan, dalam iman kepada Kristus, percaya dan senang dengan berkat salib. Tuhan katakan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin, saudara. Gak usah harus lihat orang, saudara. Gak usah harus pikir bentuk orang yang akan binasa gampang, saudara. Saya bukan menghakimi tentang firman Tuhan. Jika orang menganggap firman Tuhan adalah kebodohan, tandanya mereka sudah didesain. Tapi kalau kau dan saya adalah orang yang menantikan dia, yang senang mendengarkan kebenaran itu, pemberitaan salib itu, kita adalah orang-orang yang sebentar akan dianugerahkan keselamatan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara.